Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami sungguh merasa bahwa Engkau mengasihi kami di dalam hidup ini. Engkau menghadirkan kami masing-masing di dunia ini. Engkau memberi kami nafas hidup. Engkau memberi kami pekerjaan. Engkau menyertai kami dalam seluruh hidup ini. Maka kami mengucap syukur atas semua anugerah-Mu ini, seraya mohon kepadamu, urapilah kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mau menunjukkan cinta kami kepadamu dengan cara membuka telinga kami, mendengarkan firman-Mu, dan berusaha untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami sebagai tanda bahwa kami amat mengasihi-Mu. Bapa yang Maha Baik, bersabdalah kepada kami, karena kami percaya sabda-Mu adalah pelita bagi langkah kami. Sabda-Mu bagaikan terang bagi kami. Semoga sabda itu menerangi kami di dalam kehidupan ini, agar kami tidak mudah jatuh di dalam pencobaan. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari Nubuat Hagai, bab 2, 1b sampai dengan 10. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada tanggal 21 bulan ke-7, datanglah sabda Tuhan dengan pemerintahan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosodak, Imam Besar, dan kepada sisa bangsa Israel, demikianlah, masih adakah di antara kalian yang dahulu melihat rumah Tuhan dalam kemegahannya yang semula? Dan bagaimanakah kalian lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya yang sekarang kamu katakan sama sekali tidak berarti? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah sabda Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosodak, Imam Besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah sabda Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kalian. Demikianlah sabda Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kalian pada waktu kalian keluar dari Mesir. Dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Dan beginilah sabda Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga harta benda semua bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, sebab milikkulah perak dan emas. Demikianlah sabda Tuhan semesta alam. Maka kemegahan rumah ini nanti akan melebihi kemegahannya yang semula. Sabda Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Berikanlah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Lupakanlah aku dari penipu dan orang curang. Refren, berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkarung di bawah impitan musuh?
Refren, berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Suruhlah terang dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun, dibawa ke gunungmu yang kudus, dan ke tempat kediamanmu. Refren, berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Maka aku akan dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi yang Allah ya Allahku. Refren, berharap dan bersyukurlah kepada Allah penolong kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, menurut kalian siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Kristus dari Allah. Dengan keras, Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam bacaan pertama dari nubuat Hagai, di sana Nabi Hagai mengingatkan bangsa Israel untuk memperhatikan rumah Tuhan. Mengapa? Karena rumah Tuhan sudah tidak semegah yang dahulu. Masyarakatnya, umatnya sibuk dengan membangun rumah-rumah mereka dan memperhatikan kebutuhannya daripada memperhatikan rumah Tuhan. Sehingga Nabi Hagai katakan bahwa tinggal sedikit waktu lagi Tuhan Allah akan menggoncangkan bumi ini. Sehingga harta benda dari manusia yang tidak pernah sibuk dengan rumah Tuhan akan mengalir ke rumah Tuhan. Sehingga rumah Tuhan akan menjadi megah kembali. Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita berusaha untuk memperhatikan rumah Tuhan di mana saja kita berada. Karena Tuhan mengingatkan kita bahwa sedikit waktu lagi Ia akan menggoncangkan bumi ini. Dia akan menggerakkan semua orang untuk memberikan harta bendanya demi pembangunan rumah Tuhan. Rumah di mana Allah bertakhta dan umatnya selalu bersorak-sorai, memuji dan membesarkan nama Tuhan di dalam hidup mereka. Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam bacaan Injil, penginjil Lukas menceritakan kepada kita bahwa Yesus bertanya kepada para muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia.
Dan ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dahulu yang telah bangkit. Lalu Yesus bertanya lagi, menurut kalian siapakah aku? Lalu Petrus menjawab, engkau Kristus dari Allah. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Kristus ini adalah gelar yang diberikan kepada Yesus. Kristus artinya yang diutus Allah ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari salah dan dosanya. Dan kita yakin bahwa yang datang ke dunia yaitu Yesus Kristus yang diutus oleh Allah Bapa ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Bagi orang Katolik, bagi orang Kristen, Kristus ini sudah datang ke dunia dan Dia telah menebus kita dari salah dan dosa kita masing-masing. Sementara bagi orang Yahudi, yang diutus Allah atau Kristus ini belum datang ke dunia sampai saat ini. Kita tidak boleh mempersalahkan mereka, tetapi kita juga tidak mau mempersoalkan hal itu. Yang penting kita percaya bahwa utusan Allah telah ada di dunia, yaitu Yesus Kristus, Putra Allah yang dikandung oleh Bunda Maria. Lalu Bunda Maria melahirkan Yesus Kristus ke dunia, tinggal bersama kita, dan telah menebus kita dari salah dan dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita bersyukur kepada Allah melalui Yesus Kristus yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang telah menebus segala salah dan dosa kita, baik dosa berat yang kita lakukan, yaitu murtad, berzinah dan membunuh, maupun dosa-dosa ringan, melanggar perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah tugas yang mesti kita lakukan di dalam hidup. Bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah mengutus putranya Yesus untuk menebus kita dari salah dan dosa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, semoga kita tetap percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus utusannya, dan mau memberikan sebagian dari rezeki kita untuk pembangunan rumah Allah, tempat di mana Allah bertakhta di atas puji-pujian kita manusia ini. Semoga demikian. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Maka kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi kami, agar kami selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu, agar kami selalu memuji dan membesarkan nama-Mu atas semua anugerah yang telah kami terima, secara khusus penyelamatan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Semoga kami mau bersyukur dan berterima kasih kepadamu dengan cara memperhatikan rumah-Mu yang kudus, memperhatikan gereja-gereja yang ada di bumi ini, dengan cara menyumbangkan sebagian rezeki kami untuk pembangunan gereja, tetapi juga mau terlibat secara aktif di dalam kehidupan gereja, sehingga semua orang dapat mengalami bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Bapa yang maha baik, hamba berdoa bagi umat-Mu di seluruh dunia ini. Berikanlah kepada mereka semua rahmat kesehatan. Berkatilah pekerjaan-pekerjaan mereka agar lancar. Berkatilah usaha-usaha bisnis mereka agar berkembang dan mendatangkan rezeki yang berlimpah, sehingga mereka selalu hidup di dalam kelimpahan berkat-Mu. Bapa yang maha baik, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari, pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha bisnis diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.